Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Keluarga muda Indonesia yang berbahagia, seluruh keluarga yang lainnya, alhamdulillah semuanya sehat. Kembali hari ini menatap keberkahan Allah ya dengan riang gembira. Pastikan otak itu harus riang gembira. Ya, insya Allah cara berpikirnya tetap jernih gitu ya. Banyak ide-ide, kreativitasnya jadi banyak gitu, sehingga bisa mudah menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Ya karena Allah pastinya. Ya, dan senantiasa minta petunjuk sama Allah agar terus diberikan jalan yang terbaik, ya, dilindungi dari semua hal-hal yang tidak berkenan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema obrolan di pagi hari ini cukup menarik ya teman-teman ya. Berbicara keluarga memang tidak bisa terlepas dengan berbicara tentang leadership. Ya. Kenapa demikian? Karena tujuan utama pengasuhan itu leadership. Tujuan pengasuhan utama itu leadership. Oke. Nah, kalau nggak tujuan utama leadership kan jadi repot. Kan manusia memang ditugaskan oleh Tuhan ya di muka bumi itu untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, untuk menjadi khalifah pasti harus punya skill leadership. Nah, itu ya. Oke, berbicara tentang leadership ya, memang keluarga juga sekali lagi tidak terlepas dari leadership, karena Kouzes and Posner sendiri di Leadership Challenge itu beliau mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat sekali antara apa? Antara kualitas kepemimpinan dengan kualitas pengasuhan. Ya. Nah, ini yang penting sekali. Tadi malam saya buka-buka kembali satu buku yang menarik ya. Buku lama tapi lumayan lah untuk memberikan, untuk apa namanya, melihat isinya lumayan lah ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya yang namanya Michael Hart ya, kayak Michael Hart kalau teman-teman sudah tahu ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia itu ya. Yang paling berpengaruh nomor 1 yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka bagaimana Rasulullah memimpin, bagaimana Rasulullah menjalankan proses kepemimpinan ya, sangat indah ya, sangat indah dengan khasnya Rasulullah itu tentunya. Siddiq amanah tabligh fatonah ya, tentunya sangat khas sekali. Dan bagaimana Rasulullah membangun pengaruh kepada para sahabatnya ya. Kalau sekarang mungkin para staff-staffnya, ini wah sangat luar biasa. Bagaimana cara membangun pengaruhnya. Minta maaf agak kram ini. Santai aja. Ada satu hal yang ketika kita ngomong tentang leadership ya, ada satu hal yang berhubungan dengan kemampuan leadership, yaitu self control ya, kemampuan kendali diri. Mengapa demikian? Ya karena leadership itu
salah satu yang khas daripada leadership itu salah satunya adalah decision making, pengambilan keputusan. Ya, kalau pengambilan keputusan itu ujung-ujungnya nanti eksekusi. Ya, pengambilan keputusan, memilih, memutuskan, ujung-ujungnya eksekusi. Kecakapan eksekusi, ketepatan eksekusi. Nah itu ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya dengan satu proses pengasuhan, satu proses kualitas pengasuhan. Satu aja ya, daripada banyak sekali hal yang berhubungannya, satu aja. Kematangan daripada serebelum. Serebelum itu matangnya di ketika kita waktu itu di usia 4-6 bulan. Kayak kan masih kecil kan. 4-6 bulan. Setelah lahir. Serebelum. Oke ya. Ketidakmatangan daripada serebelum atau adanya masalah di dalam serebelum itu membuat seorang pemimpin itu, minta maaf ini, kalau ngambil keputusan itu pelin-pelan. Ini salah satunya ya. Salah satu kan kenapa si Michael Hart, Profesor Kosis and Posner itu di Leadership Challenge itu mengatakan bahwa ada korelasi antara kualitas pengasuhan dengan ada korelasi antara kualitas kepemimpinan dengan kualitas pengasuhan. Satunya, satu contoh aja, serebelum, belum yang lain-lain, serebelum aja. Serebelum itu otak kecil letaknya di belakang sini, ya. Fungsinya kalau teman-teman secara umum itu fungsinya untuk berhubungan dengan keseimbangan. Ternyata diteliti ya dengan menggunakan alat-alat pencitraan modern, ya, ternyata bukan hanya sekedar keseimbangan, ternyata dia punya peran dalam membangun kemampuan berpikir kognitif. Gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Nah, kalau serebelum itu bermasalah, ya salah satu indikatornya itu pemimpin itu mengambil keputusannya selalu pelin-pelan, ya. Pagi tempe, pagi deli, sore tempe, ya, ada hubungannya lumayan lah, gitu kan. Tapi pagi tempe, sore roti, repot, jauh, gitu ya. Ini salah satu bukti bahwa kualitas pengasuhan terhadap apa? Ya terhadap otak. Itu memiliki korelasi yang sangat erat sekali dengan pengasuhan, dengan kualitas kepemimpinan seseorang. Nah, self control merupakan salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang leader. Oke. Self control merupakan salah satu kecakapan yang tidak boleh dipisahkan dari seorang leader. Anda melihat berbagai dinamika self control ya. Anda melihat ya. Ada seorang pemimpin, minta maaf ini saya nggak memberi contoh si A si B. Ada seorang pemimpin ya sampai viral, marah-marah stafnya. Ya stafnya kurang bagus sih, bisa jadi gitu ya. Marah-marah sampai geblok meja. Oke ya. Oke. Wah itu oke aja. Ada seorang pemimpin ya yang memarahi seorang pemimpin yang lain, gitu ya. Dan cara marahnya itu unik. Caranya marah itu di publik gitu, dipublis, gitu, dipublis. Kalau teman-teman lihat di Michael Hart itu yang dan 100 pemimpin yang hebat itu ya. Kalau kita buka yang nomor 1 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka-buka ya di akhlaknya Rasulullah, sampai buka-buka gitu ya. Itu saya belum menemukan Rasulullah itu maki-maki gitu. Apalagi maki-maki. Astagfirullahaladzim. Marah besar gitu. Di hadapan marah besar satu orang sahabat gitu di hadapan sahabatnya yang lain itu. Saya belum dapat. Kalau mungkin ya saya coba nanya ustadz saya, ternyata Rasulullah nggak pernah
Nggak pernah, ya kalau Rasulullah harus menegur ya menegur gitu ya, menegur bisa personal ya, bisa setelah menegur diberikan petunjuk dan seterusnya, itu ada. Tapi kalau marah-marah di depan, marah-marah sahabatnya di depan para sahabat yang lain gitu ya, apalagi diviralkan, yang pasti saat itu memang belum ada kan, belum ada medsos kan ya. Apalagi gitu ya, di depan sahabatnya aja kita Rasulullah marah-marah besar aja kita belum bisa temukan, apalagi diviralkan gitu ya. Nah, apa sih hubungannya ini gitu ya? Teman-teman bisa melihat di riset-risetnya Harvard University ya, riset-riset tentang leadership ya, teman-teman akan mendapatkan jawaban di situ ya. Salah satu jawaban yang paling dekat ya paling dekat ya, ketika kondisi emosional itu dibarengi dengan decision making. Nah, ini bahaya sekali. Ya, kondisi emosional dibarengi dengan decision making atau sebaliknya. Decision making pada saat dia decision making ya, kondisi dirinya lagi emosional. Wah, itu keren, itu luar biasa itu. Kalau teman-teman sering berinteraksi di kelasnya Dr. Amir Sudi ya, apalagi kelas khusus di membangun kecakapan emosi di brain based emotional skill ya, Anda akan mendapatkan pesan bahwa pada saat ada emosional jangan ngambil keputusan. Ya, jangan ngambil keputusan. Termasuk keputusannya memarah-marahi di depan umum misalnya gitu ya. Jangan ngambil keputusan. Karena apa? Ya, karena apa? Ya, kalau kita yang bisa menjawab satu-satunya, yang bisa menjawab, yang lainnya bisa menjawab, tapi ini yang paling detail, yang bisa menjawab yang clear itu adalah di ilmu neuroscience. Di ilmu tentang perilaku otak. Kenapa? Kenapa kok orang lagi emosional nggak boleh ngambil keputusan? Lagi marahan suami istri, langsung, minta maaf ini rata-rata. Istri langsung, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Aku udah pusing di sini, kayak gitu. Pada saat emosional, itu bapak-bapak jangan menunaikan, nggak boleh, kayak gitu ya. Ya apalagi kalau istri itu emosional biasa-biasa aja lah, emosional. Memang risetnya si Dr. Daniel Amin. Dengan menggunakan single photon emission combinatory tomography itu memang ditemukan di area emosi, yaitu di subcortical region. Itu pembuluh darah otak perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki, sehingga pada saat emosional dia cepat sekali cepat sekali emosional. Cuma kalau itu bisa dikelola dengan baik, wah, wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu jadi hebat-hebat. Oke ya, ada Margaret Thatcher, Laksana Mahlayati, wujudnya Adin, wah banyak. Jadi orang-orang hebat. Oke ya, apa sebenarnya yang terjadi? Kok ada pemimpin? Ya kok ada, enggak, tiap diri kan pemimpin ya. Diri kita aja, kalau kita marah kadang-kadang udah over, geblokin dan lain sebagainya. Ya, mukul meja jedor dan lain sebagainya. Ada yang beberapa pemimpin yang kita kategorikan waktu itu dia jadi pemimpin gitu ya. Pada saat marah dia nendang kursi jedar dan seterusnya. Dan itu viral. Gitu. Terlepas dari nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas, why kok perilaku muncul seperti itu, teman-teman. Oke ya. Salah satu jawabnya adalah self control. Oke ya. Kenapa emosi? Pada saat emosional Anda tidak boleh ngambil keputusan. Karena keputusan itu harus dihasilkan dari satu proses berpikir yang jernih. Ya. Meskipun dalam konteksnya, kalau ketika kita ngambil keputusan itu pasti melibatkan emosi pasti.
tapi bukan emosional. Oke, tapi bukan emosional, pasti ada emosinya. Dan itu yang digarisbawahi oleh teman-teman di Harvard University, hati-hati dengan emotional attachment. Hati-hati. Duh, ini susah itu. Emotional attachment. Ada seorang sahabat saya, gitu ya. Sahabat saya, dia posisi waktu itu jadi hakim, gitu ya. Dan dia mengeluh sama saya, Mas, piye toh? Aku itu mau memutuskan masalah. Dan ternyata yang terlibat masalah itu ternyata seseorang yang selama ini pas terutama pada saat aku sekolah hukum itu, dia itu yang banyak membantu aku. Biaya sekolah dia beriin, uang kos kadang-kadang terlambat dia beriin, ya beras apa-apa dia beriin. Nah, sekarang aku harus ngambil keputusan atas dia, ya Allah, gitu ya. Nah, itu emotional attachment. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ada yang lebih lebih mendasar lagi, ya. Bisa menjawab kenapa ada pemimpin-pemimpin, sekali lagi tiap diri adalah pemimpin diri kita. Kalau marah sampai geblok meja dan seterusnya, ya, lempar kursi dan seterusnya, karena ada masalah di self control. Nah, terus kalau memperbaiki self control bagaimana, Dok? Ini sesuatu yang kalau teman-teman, kalau ini saya jawab kadang-kadang banyak teman-teman nggak percaya bahwa seseorang yang memiliki permasalahan self-control ketika udah dewasa, ya, seorang yang dewasa ketika memiliki masalah self-control, gitu ya, ternyata ada hubungannya dengan kualitas pengasuhan di 0 sampai 13 tahun. Ya nyari, biasanya paling prioritas sih di 0 sampai 7 tahun. Ada persoalan tertentu, ada hal tertentu, salah satunya adalah kecerdasan motorik yang tidak berkembang sempurna. Oke, ya. Kecerdasan motorik yang tidak berkembang sempurna yang berdampak pada gangguan-gangguan gerakan. Gangguan-gangguan gerakan itu ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan latihan-latihan, ya, mengatur latihan emosi seseorang. Itu sirkuitnya dari cerebellum, ya, sebelum batang otak, ya, punya kabel ke arah basal ganglia, oke, ya, basal ganglia dia punya kabel ke arah amigdala. Kayak lihat itu sambungannya, ini sambungan agak singkat, ada ruwetnya sedikit, tapi jalurnya di situ. Nah, ini kalau nggak diatur dengan baik pada saat masa anak-anak tumbuh dan berkembang. Kapan itu 0 sampai 13 tahun, 0 sampai 14 tahun, ada 0 sampai 12, 13, 14 tahun di era itu, ya, kita akan jadi punya masalah di wilayah self control. Nah, bisa dilatih, Dok, bisa asal suka dilatih. Gitu ya. Maka dari itu kalau teman-teman akhirnya menjadi pemimpin, bukan self pemimpin, ya pemimpin, Anda jadi lurah, Anda jadi camat, Anda jadi bupati, Anda jadi wali kota, Anda jadi gubernur, Anda jadi presiden, Anda jadi direksi, Anda jadi dan seterusnya, gitu ya. Kalau punya masalah self control segera diperbaiki, karena akan mengganggu sirkuit berpikir apa? Berpikir yang jalurnya jalur jernih. Nah, ini teman-teman, ya. Oke, semoga bermanfaat, ya. Semua bermanfaat. Catatan kita hari ini adalah betapa pentingnya mengasuh anak. Mengasuh anak bukan hanya sekedar memberi makan, minum, oke, ya. Menyekolahkan, ya, bukan hanya sekedar itu, ya.
Tapi ada hal-hal yang lainnya, salah satunya adalah kemampuan self-control. Kemampuan mengendalikan dirinya. Oke ya, nah, bagi keluarga muda, ya mungkin sudah anak-anak saya, gitu. Bagi keluarga muda yang memiliki anak-anak, ya, masih usia 0 sampai 13 tahun atau lebih lagi sini 0 sampai 7 tahun atau lebih lagi dari sini 0 sampai 3 tahun atau masih di dalam kandungan atau masih sedang merencanakan anak, ya, pastikan pengasuhan anak Anda, pengasuhan Anda, pendidikan yang Anda berikan pada anak Anda, ya, memberikan kontribusi yang terbaik sebagai aktivitas stimulus dalam otak anak, sehingga otak anak tumbuh dan berkembang secara sempurna. Oke, teman-teman. Terima kasih di pagi yang penuh cerah ini, mudah-mudahan punya manfaatnya gitu. Loh, Dok, bagaimana cara ngelola self control? Ntar nanti berikutnya ya, sesi berikutnya ya gitu ya. Insya Allah bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Pastikan sering belajar bareng di sekolah neuroparenting ya. Tiap pekan pasti ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas kuluan ya, kuliah WA dengan neuroparenting dengan cara belajar yang spesial ya. Ada kuliah online neuroparenting ya dengan menggunakan Zoom ya, tapi caranya belajarnya spesial. Semuanya belajar tentang neuroparenting, neuroteaching ya, neuroleadership ya. Teman-teman jangan lupa hadir situ ya, rame, asik lah gitu ya. Kita belajar bersama yang lainnya tentunya ya. Kalau ingin dapat informasi ya, kelasnya di Mas Udi bisa ya di 0859 5904 ya 3357 atau di 0821 3645 7526 silakan informasi di situ ya. Terima kasih ya Bunda yang lain yang telah datang ya. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Ya, kalau silakan kita tanya jawab di situ ya. Di pagi hari ini semoga temanya self control dan leadership memberikan inspirasi untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak-anak Anda. Oke ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, mengingatkan nanti yang review hari ini, yang review neuroparenting practitioner yang basic ya, nanti kita running mulai jam 1 ya, jam 1 kita diskusi, tanya jawab dan sebagainya ya. Oh jangan lupa ada satu materi yang menarik tentang otak baca balita, otak baca anak usia dini. Ini insya Allah akan menjawab kesulitan para orang tua menyiapkan anak-anaknya agar usia 6 tahun itu sudah bisa membaca. Ya, tanpa menyingkirkan prioritas pengasuhan dan pendidikan yang seyogianya didapatkan di 0 sampai 6 tahun ya. Sehingga betul-betul teman-teman bisa tetap santai tapi serius ya untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan terhebat bagi putra-putri Anda ya. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Saya Dr. Amir Zufdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.